Pada pertemuan kali ini kita membahas perkembangan teknologi komunikasi. Jadi pembahasan tentang perkembangan teknologi komunikasi itu saya bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir Imam Riawan. Saya merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Kita akan sharing pada hari ini hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi, definisi perkembangan teknologi komunikasi, dan fenomena teknologi komunikasi. Kalian bisa menghubungi saya di @imamriawan atau bisa langsung saja subscribe channel ini di bawah ini. Oke, selanjutnya. Yang pertama, kenapa kita harus memperduli terhadap perkembangan teknologi komunikasi? Karena memang faktanya pada hari ini berbondong-bondong orang menggunakan teknologi komunikasi. Nah, hal ini ditunjukkan dari data pengguna Facebook, pengguna sosial media di tahun 2020 berdasarkan data bulan Januari. Data ini didapatkan berdasarkan data user yang aktif. Jadi Facebook menempati urutan yang paling pertama dengan jumlah 2.449 juta gitu. Kemudian ada YouTube, itu ada sekitar 2,44. Jadi ini 2,449 karena ini datanya adalah dihitung dari in million. In million itu berarti dalam jutaan. Nah, berarti ada 2.449 juta. Kemudian YouTube ada 2.000 orang. Ini artinya bukan 2.000 juta, itu berarti artinya 2 miliar. Kemudian diikuti WhatsApp 1,6 miliar, kemudian Facebook Messenger 1,3 miliar, dan WeChat, Instagram mungkin turun ya posisinya di hanya 1 miliar orang yang menggunakan Instagram, pengguna aktif tentunya. Baik, kenapa orang pindah ke digital gitu ya? Ini merupakan hal-hal yang kemudian menyebabkan orang pindah menjadi digital. Karena apa? Karena mereka ingin juga menikmati entertainment yang terdapat dalam sosial media. Ada WhatsApp, ada Facebook Messenger. Kita lihat juga ada game, ada PUBG Mobile menempati urutan yang paling pertama. Candy Crush ya. Candy Crush ini ternyata menempati posisi yang paling nomor 2 gitu. Honor of King, Anipop, Game of Peace. Artinya data-data ini menunjukkan bahwa banyak hal yang menarik dan digunakan dalam mobile aplikasi. Nah, kenapa orang berubah menjadi digital? Karena menjadi digital itu hari ini semakin mudah. Menjadi semakin mudah artinya semakin mudah diakses. Kapan saja kita bisa mengakses sosial media. Baik, selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu gitu ya, definisi daripada perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu seringkali dihubungkan dengan adopsi terhadap penggunaan teknologi komunikasi. Selain proses adopsi dia juga akan harus berbicara tentang dampak sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi komunikasi itu tersebut. Nah, posisi Indonesia pada hari ini adalah menjadi negara yang maju. Tapi apakah ini benar gitu? Bangsa Indonesia hidup memang di 20 abad sekaligus gitu. Ya, di zaman modern, di zaman batu. Tidak bisa dipungkiri memang pemerataan penggunaan teknologi komunikasi tidak bisa disamakan antara di pulau-pulau yang ada di Indonesia, di kota-kota yang ada di Indonesia. Di beberapa kota mungkin kita sudah mendapatkan akses internet yang sudah cukup baik. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain ya tentu akses internetnya ya masih sangat jauh sekali gitu. Akan tetapi apabila dihitung itu ada di negara maju, kita hidup di zaman dimana kita juga hidup di negara maju dan di negara zaman modern dan zaman batu gitu. Ada orang yang ada orang yang berhasil menggunakan teknologi hari ini, menikmati kenikmatan menggunakan teknologi, tapi ada juga yang tidak mampu menggunakan teknologi. Kenapa? Karena mungkin daerah masalah infrastruktur dari pemerintah atau dari pihak swasta, maupun disebabkan oleh memang ya ketidakmampuan mereka untuk menggunakan teknologi komunikasi. Apakah dia gaptek atau mungkin ya memang karena kelemahan di bidang ekonomi sehingga mereka tidak bisa mengikuti teknologi komunikasi. Nah, sayangnya gitu, kalau Indonesia tadi kita katakan sebagai negara maju,
Kita tahu bahwa negara maju itu sudah jenuh nih terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Sedangkan Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia mungkin pada hari ini masih merasa keasyikan terhadap dalam menggunakan teknologi komunikasi. Pertanyaannya, apakah Indonesia menjadi negara yang maju ketika kita masih dilenakan dengan penggunaan teknologi komunikasi? Itu pertanyaan bagi kita. Pada faktanya juga teknologi itu menyebabkan masyarakat cenderung menyisihkan hasrat membaca literatur media cetak. Ya, kita tahu bahwa pada hari ini sebenarnya literatur media cetak itu menjadi sesuatu literatur yang masih paling bisa diandalkan. Meskipun pada hari ini teknologi literatur itu sudah berubah menjadi digital. Ya, sudah berubah menjadi digital. Kita tahu bahwa referensi yang paling utama itu pada hari ini adalah memanfaatkan jurnal yang ada di media online. Tapi secara fisik mungkin perbedaannya hanya terletak pada fisik gitu, pada bentuknya. Kalau buku itu manual, tapi dibandingkan dengan jurnal, kalau jurnal itu bentuknya elektronik gitu. Nah, menurut Marcel McLuhan, untungnya Indonesia apa gitu? Untungnya Indonesia bahwa apakah ini termasuk keuntungan bagi Indonesia juga, ya mungkin autokritik juga bagi kita di negara Indonesia. McLuhan itu ternyata mengatakan bahwa negara terbelakang itu memiliki keuntungan. Jadi negara-negara maju, kita yang berada di negara maju pada hari ini, ya kalau dulu kan kita masih berada pada negara berkembang. Negara berkembang atau negara terbelakang sekalipun itu sebenarnya memiliki keuntungan bisa melompati 20 abad kalau kita bandingkan gitu ya. Kalau orang-orang di negara maju dia harus mikir susah gitu. 10 abad kemudian kayak Thomas Alva Edison dia baru menemukan lampu setelah dikatakan gila. Alexander Graham Bell itu menemukan telepon. Kemudian siapa lagi? Mark Zuckerberg menemukan Facebook. Mereka bersusah payah untuk menemukan Facebook. Tapi negara kita tinggal pakai saja gitu. Kita hanya tinggal memanfaatkan. Ini yang dimaksud dengan kita melompat gitu. Kita nggak perlu mikir 10 abad, tapi kita tiba-tiba hadir di abad ke-20. Kemudian kita mendapatkan fasilitas teknologi komunikasi yang modern. Dan sekarang waktunya kita hanya memanfaatkan. Nah, pertanyaannya apakah kita memanfaatkannya dengan baik untuk hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu entertainment kita, atau kita menggunakannya untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, masyarakat hari ini panik untuk menjadi digital tapi tidak menyadari keunggulan literatur media cetak. Akibatnya masyarakat pada hari ini itu semuanya ingin jadi digital gitu. Pokoknya pengen beli handphone baru, pengen beli laptop baru, beli teknologi yang paling canggih, mobil yang paling bagus gitu. Tapi mereka lupa bahwa menjadi digital itu bukan segala-galanya loh sebenarnya. Karena di dalam dunia digital itu masih ada yang lebih penting lagi dibandingkan menjadi digital. Artinya kita meninggalkan literatur media cetak. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya teknologi komunikasi? Ya, yang pertama, Roger 83 membicarakan bahwa teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas dan dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dengan teknologi ada suatu kepastian dalam proses produksi, ada suatu kepastian dalam proses komunikasi. Ada kepastian hari ini kita udah tahu tuh apakah pesan kita sudah nyampe atau belum. Ketika WhatsApp centang 2 berarti kita sudah berhasil mengirimkan pesan dan pesan itu sudah diterima. Apa jadinya kalau seandainya pesan sudah centang 2 tapi WA tidak dibalas? Tentu akan terjadi konflik antara suami istri, kemudian antara teman, antara Anda, wanita dan laki-laki di kampus juga itu terjadi konflik. Kenapa? Karena WA sudah centang 2 tapi tidak dibalas. Oke. Artinya dengan menggunakan teknologi ada kepastian. Kita bisa ngirim pesan tepat waktu. Kalau dulu kita bandingkan dengan zaman sekarang, orang mau ngirim pesan itu jauh sekali.
1 minggu belum tentu sampai. Kita nunggu wesel katakan gitu, kalau dulu kan nunggu kiriman itu lama gitu, 1 minggu belum juga datang kadang-kadang, ternyata belum dikirim. Tapi kalau sekarang enggak, real time, hari ini dikirim, hari ini akan bisa kita ambil. Yang kedua, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok kecil dengan efek dan feedback yang langsung. Artinya kalau kita gabungkan dari dua definisi ini, berarti teknologi ini merupakan sebuah perangkat yang bisa membantu komunikasi sehingga terciptalah sebuah kepastian dalam proses pengiriman pesan. Baik, selanjutnya, apa itu teknologi komunikasi sebenarnya? Jadi, kalau menurut Roger, di tahun 86 hari ini dikatakan bahwa teknologi komunikasi diartikan sebagai perlengkapan hardware, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial, di mana individu mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu lain. Nah, di satu sisi kita menganggap bahwa teknologi itu hanya sebatas alat gitu, hanya sebatas digitalisasi begitu saja gitu. Artinya kita menikmati teknologi yang bagus. Tapi sebenarnya teknologi itu merupakan juga struktur organisasi. Jadi ketika kita bicara konten sosial media, katakanlah Facebook, katakanlah Instagram, katakanlah itu detik.com, kompas.com, ternyata itu adalah sebuah organisasi, struktur organisasi. Jadi dia tidak hanya sebatas teknologi, tapi ada organisasi yang memiliki visi dan misi, tujuan, budaya perusahaan, dan lain sebagainya. Artinya itu merupakan representasi atau perwakilan dari organisasi-organisasi tertentu, di mana organisasi-organisasi ini punya nilai-nilai sosial yang dibawa dalam masing-masing platform teknologi itu sendiri. Nah, artinya di dalam teknologi itu terdapat individu-individu yang punya nilai, punya struktur organisasi yang jelas. Kemudian mereka itu dalam dengan menggunakan perlengkapan hardware tersebut, mereka melakukan proses mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu lain. Jadi ini merupakan perlengkapan ataupun alat yang juga membawa nilai-nilai yang diwakili oleh organisasi yang mengelolanya. Apa yang dilakukannya? Dia lakukan adalah transformasi pesan. Pesan dikirimkan dari individu ke individu yang lain. Mungkin kalau secara pribadi dalam proses komunikasi antar personal menggunakan media gitu, ya mungkin tidak ada struktur organisasi, tidak ada nilai, ya, tapi secara tidak langsung ketika kita berkomunikasi pun kita membawa nilai. Contoh, saya membawa batik, berarti saya memperkenalkan nilai-nilai budaya yang berasal dari Indonesia. Kalau Anda pakai suntik plastik, berarti Anda membawa ketika Anda membawa wajah atau identitas tertentu itu, katakan mungkin Anda pakai peci, berarti Anda membawa identitas agama Islam. Artinya Anda secara tidak langsung sudah membawa nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Nah, fenomena komunikasi yang terjadi pada hari ini kita perhatikan, ada istilah yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi maka mereka yang akan menguasai teknologi. Tapi ingat, informasi itu tidak bisa kita kuasai begitu saja. Nah, dalam Islam ada etika dalam berkomunikasi. Artinya biasakan tabayun gitu. Sebelum kita mendapatkan informasi, maka kita harus cross check dulu. Ini informasi hoax atau bukan? Ini informasi dari mana? Supaya apa? Supaya ketika kita mendapatkan informasi, maka informasi itu berguna bagi kita. Marshall McLuhan mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, tentunya bukan yang hoax gitu ya, maka dia akan menguasai dunia. Apa yang terjadi pada hari ini dalam masyarakat informasi digital pada hari ini? Kita lihat bahwa banyak sekali pengguna internet gitu. Pengguna internet ini kalau dilihat perkembangannya sebenarnya berkembang pesat itu mulai di tahun 2008. Kalau kita ingat tahun 2008, 2007 atau 2007 atau 2008, di sana terjadi perkembangan teknologi smartphone. Smartphone berada dalam genggaman kita. Kita bisa memegang smartphone di tangan sambil tiduran, sambil ngapain. Artinya terjadi
kemudahan dalam penggunaan teknologi komunikasi. Nah, ketika ini terjadi maka pengguna internet semakin tinggi, didukung oleh penggunaan sosial media pada saat itu. Didukung pada tahun 2004 sebenarnya sudah ada yang namanya Facebook gitu. Kemudian ada juga di dalam situ Friendster, ada MIRC. Tapi penggunanya itu masih di kalangan terbatas. Kenapa? Penggunaan kan dibatasi oleh laptop, komputer dan lain sebagainya. Tapi karena perkembangan yang namanya sosial gadget BlackBerry terutama waktu itu, maka terjadi peningkatan jumlah pengguna teknologi komunikasi, sehingga pada hari ini kita bisa lihat bahwa pengguna internet itu bisa mencapai bisa mencapai 4,54 billion. Berarti kalau billion itu miliar, 4,54 miliar orang menggunakan internet. Nah, ini dilihat dari penggunaan dibandingkan kalau menggunakan mobile itu 5,19 orang. Jadi kalau total populasinya yang menggunakan teknologi total populasi sebesar 7,75 miliar tersebut, bahwa orang menggunakan mobile phone itu sebesar 5,19 miliar. Nah, kemudian diikuti dengan penggunaan sosial media itu sebesar 3,8 miliar. Nah, realitasnya kita lihat begini. Hari ini anak-anak sudah kecanduan dalam menggunakan gadget gitu. Kita lihat kenyataannya bahwa anak-anak ketika main handphone itu sangat asyik sekali. Tidak terganggu sama sekali. Tapi kalau handphonenya diambil maka dia nangis. Anda bayangkan kondisi kita pada hari ini, anak-anak yang harusnya bermain tapi mereka disibukkan dengan gadget mereka. Nah, gambar yang sebelah kiri coba kita lihat itu. Yang sebelah kiri ini, bahkan gambar ini ya kalau mereka kaget itu kira-kira melihat apa ya? Oh, ternyata melihat harimau yang sedang lompat, makanya dia kaget gitu. Pada kenyataannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ini. Coba bandingkan mana yang Anda pilih kira-kira, yang gambar sebelah kanan atau gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri mendominasi kehidupan kita pada hari ini. Kita judulnya mau nongkrong bareng, makan bareng di kafe, hangout gitu istilahnya ya kalau anak muda. Tapi ternyata pada kenyataannya kita masing-masing menggunakan handphone, berbeda dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Mereka sangat akrab, sangat hubungan sangat dekat gitu, kemudian sangat sangat ceria karena bercengkrama satu sama lain. Sedangkan dibandingkan dengan yang menggunakan gadget pada hari ini, mereka hanya diam saja gitu, asik sibuk sendiri, bahkan mukanya tidak menggambarkan sebuah keceriaan tapi menggambarkan sebuah kebosanan gitu. Realitasnya juga kita lihat di dunia lalu lintas. Yang ini kita lihat bahwa orang lagi nyetir, orang lagi naik motor, mereka menggunakan handphone. Nah, sekarang juga kita bisa lihat juga tuh dalam keluarga kita gitu, terjadi krisis komunikasi. Tidak ada lagi nilai-nilai humanisme yang ada dalam keluarga. Yang ada adalah kita hidup secara individualisme. Kita tidak peduli dengan pasangan kita tidak peduli dengan keluarga kita. Nah, gambar sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi mana yang mau kamu pilih? Apakah selalu bersentuhan dengan gadget atau mungkin mau mengontrol diri kita dan untuk rehat sejenak gitu. Artinya apa? Kita tetap menggunakan teknologi komunikasi, tapi kita mampu membatasi waktu kita dan memberikan waktu kita untuk keluarga kita. Nah, sekarang kira-kira melihat fenomena tersebut, apa yang bisa kamu sarankan pada diri kamu? Apa yang harus kamu lakukan kira-kira gitu? Sebelum apa kita lakukan, ternyata kita masih juga dihadapkan dengan masalah game online gitu. Nah, hari ini banyak orang-orang yang bermain game. Ya,
Ini data per Januari 2020, 41% orang masih bermain game di laptop dan 69% orang bermain game menggunakan smartphone. Jadi tingkat orang dalam bermain game itu cukup tinggi, dalam apanya ternyata memang lebih tinggi di smartphone. Nah, pada kenyataannya apa yang kita harapkan? Ya mungkin kita pengen jadi BTR ya, jadi juara dunia dengan bermain game online. Tapi kenyataannya gimana? Hidup kita berantakan ternyata. Ya waktu sekolah kita lesu, ngantuk, tapi pas main game kita semangat. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Pada kenyataannya mungkin kita pengen jadi pro player, tapi pada kenyataannya kita hanya ngabisin duit buat beli diamond, kita ngabisin duit buat beli UC, yang pada akhirnya tidak menjadikan kita apa. Akhirnya harapan dan kenyataan tidak sesuai dan terjadi yang namanya kekecewaan. Ngebet pengen digital ya, bahkan mungkin ada yang sampai hampir nangis gitu ya, bahkan nangis gitu, nangis, ya Allah belikanlah aku handphone baru gitu. Apa sambil nangis, kalau kamu nggak mau belikan aku handphone baru maka aku tidak akan sekolah. Nah, kemudian juga kita bisa juga melihat fenomena di mana orang menghabiskan uang mereka membayar subscription di dalam dunia internet. Kita di aplikasi ada Tinder itu berbayar ya. Ini aplikasi jodoh. Ternyata orang yang jomblo itu banyak ya. Di tahun 2020, data 2020 per Januari 2020. Apa buktinya? Banyak orang yang membeli atau subscription di aplikasi Tinder. Kita tahu aplikasi Tinder ini merupakan aplikasi cari jodoh. Kemudian Netflix menduduki posisi kedua. Jadi orang juga hobi nonton di Netflix ya, nonton film-film box office di Netflix atau mungkin film Korea dan sebagainya. Kemudian di YouTube, Tencent dan lain sebagainya. Di musik juga menduduki di posisi 6. Kemudian di sebelah kanan orang menghabiskan juga untuk bermain game ya. Ternyata game yang paling banyak menghabiskan duit itu adalah Fate Grand Order ya. Ini saya kurang mengerti. Honor of King, Candy Crush. Ini beli juga ternyata, ada yang bayar gitu. Monster Strike, Pokemon Go, Fantasy, ada PUBG Mobile, ada Dragon Ball. Ya, jadi ini semua merupakan uang yang dihabiskan dalam dunia maya. Nah, dulu faktanya juga ini, fakta realitas dalam fenomena kehidupan kita. Kalau kita dulu orang-orang yang aktif menggunakan teknologi komunikasi itu adalah biasanya anak muda, milenial, dan remaja. Tapi hari ini ternyata tidak gitu. Orang tua pun yang sudah pensiun, terutama yang sudah tidak ada kerjaan lagi, mereka jauh lebih aktif dibandingkan kita dalam sosial media. Mereka sibuk mencari informasi, nonton YouTube, upload Facebook, live Instagram, live Facebook dan lain sebagainya. Artinya mereka lebih sosial lebih digital daripada kita bahkan. Ya, maka kita kenalah kakek-kakek gaul. Kenapa? Hal ini disebabkan konten informasi yang semakin menarik ya. Jadi orang semakin senang dalam menggunakan teknologi komunikasi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membahagiakan mereka, ada hal-hal yang menghibur di dalam teknologi komunikasi. Dalam Al-Quran disebutkan innad dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Hal-hal yang bisa membuat kita bersenda gurau di dalam sosial media, karena kita kan terkoneksi ya dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, dengan kenalan-kenalan kita yang di masa kecil dulu. Maka kita terkoneksi dan akhirnya kita sibuk untuk menggunakan teknologi komunikasi. Orang tua, anak-anak, dewasa, remaja, semuanya sudah terkontaminasi dengan teknologi komunikasi. Apa yang terjadi? Bagi kita yang punya ekonomi yang bagus, mungkin kita tidak akan terlalu stres. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki ekonomi yang bagus, yang pertama mereka maksa untuk beli gadget baru dengan cara ngutang, hanya buat gaya dan buat wah. Kalau ngerti sih dalam penggunaan teknologinya ya, kalau anak-anak komunikasi seperti kalian mungkin beli iPhone untuk keperluan fotografi,
atau ada yang beli kamera DSLR untuk fotografi. Beli, kalau ngerti sih nggak masalah, artinya ada tujuannya meningkatkan skill kita. Tapi hanya untuk sekedar wah beli iPhone tapi nggak tahu cara memanfaatkan iPhone-nya, kredit pula lagi. Nah ini menjadi musibah bagi kita. Nah banyak juga anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan, dan bagi anak kita semua dan masyarakat. Kenapa kita mengalami gangguan kejiwaan? Karena terlalu lama nonton di gadget gitu. Kita terlalu lama bersosial media, nonton YouTube gitu kan. Kita nonton hal-hal yang menebar kebencian. Habis itu sakit hati, marah-marah. Habis itu posting yang tidak jelas. Kemudian juga yang gangguan kejiwaan karena terlalu sering bermain game online. Anak-anak itu kalau anak remaja yang kemudian ada beberapa orang yang menjadi gangguan mental. Kenapa? Karena setiap hari bermain game dari pagi sampai sore, dan akhirnya kerasukan dengan game itu, menjadi orang yang udah nggak sadar lagi apa yang ngomongin itu ya menceracau gitu. Ada beberapa orang juga mengalami gangguan kejiwaan gara-gara, dalam arti yang sesungguhnya ya, gila ataupun kurang waras itu. Karena apa? Karena pengaruh game online. Stres juga karena apa? Karena banyak orang yang hari ini nggak mampu beli gadget baru gitu. Ya stres juga, orang udah pakai handphone baru, kita nggak pakai handphone baru, ya stres gitu. Kemudian masyarakat kita juga mengalami gangguan jiwa dalam tanda kutip yang tadi ya, kita nongkrong bareng, ya belum masuk ke tidak waras sih sebenarnya. Kita ngumpul bareng tapi semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya saya pikir itu juga termasuk bagian daripada gangguan kejiwaan. Tapi it's okay lah kalau seandainya kalau kalian itu lihat gadget ketika ngumpul, ada perlu yang memang betul-betul urgent gitu. Tapi kalau nggak urgent kali ya itu termasuk bagian daripada gangguan kejiwaan menurut saya gitu. Selanjutnya hal ini kemudian ada juga karena stres nggak bisa beli handphone baru, apalagi saat corona sekarang ya. Kalau saat corona sekarang jadi lebih orang membutuhkan gadget, anak sekolah butuh gadget. Akhirnya ada yang bahkan mencuri untuk membeli handphone yang baru. Kemudian selanjutnya pola hidup berubah. Tadinya tidur jam 10 malam udah tidur, bahkan habis Isya udah tidur jam 8, jam 9 tuh udah tidur. Tapi sekarang harus tidur pukul 1 malam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi hidup kita berantakan, bangun siang telat. Di mana itu? Contoh aja dunia pertanian hari ini mungkin ya kita tidak seproduktif dulu. Kalau dulu kita bisa swasembada pangan, tapi hari ini ya mungkin kita sudah kebanyakan impor gitu. Yang terakhir karena tadi pola hidup berubah, terlalu banyak di depan handphone, mata kita jadi sakit, kesehatan kita menurun gitu. Imun kita juga menurun karena kurang tidur. Malam begadang sampai jam 2 malam, bahkan ada yang hampir sholat subuh gitu. Tidurnya habis sholat subuh, kemudian jam 7 pagi, jam 8 pagi mereka harus bekerja, harus kuliah Anda mahasiswa. Nah ini yang terjadi, dan yang kemudian yang terjadi dengan dampak daripada perkembangan teknologi komunikasi tadi gitu, fenomena tadi. Tapi ternyata ada juga yang positif ya, seperti Bigetron kalau kita lihat. Kemudian kalau kita lihat juga pemain-main game online, ada Bang Alex, EJ Gaming dan lain sebagainya. Mereka semua bermain games tapi mereka menghasilkan bagi mereka. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak mengalami gangguan. Gimana? Karena mereka kurang bersosialisasi. Tapi beruntung bagi mereka yang mampu mengontrol hal tersebut. Sosialisasi jalan, bikin konten juga jalan. Peluang terbuka di dalam dunia digital. Kita di internet, kita mau buka koran sendiri bisa sekarang. Kita mau buat media online, kita mau buat akun YouTube, kita mau jadi YouTubers. Ini terbuka peluang yang sangat besar, apalagi orang komunikasi. Orang-orang komunikasi harusnya concern di bidang YouTube. Minimal di YouTube ini kita harus bisa menguasai harusnya. Karena apa? Karena kita melakukan produksi media komunikasi gitu. Media cetak, media online, audio visual. Dan ini adalah bidang kita. Sayang sekali kalau seandainya kita tidak ambil. Hidup semakin mudah, ya kita akui dengan teknologi komunikasi apa-apa gampang. Kalau dulu nyari orang susah, sekarang tinggal telepon. Di mana kamu sekarang? Tinggal mau apa tidak menggunakan teknologi komunikasi.
Komunikasi semakin mudah, banyak alat yang dapat membantu kinerja dunia usaha. Artinya apa? Produktivitas juga hari ini semakin lama semakin baik. Produktivitas meningkat karena dibantu oleh teknologi. Dulu hanya bisa produksi 10 item per hari, mungkin dengan ada teknologi dia bisa produksi lebih banyak. Dengan ada teknologi komunikasi, Instagram, ads, advertising, Facebook ads dan sebagainya, peningkatan penjualan terjadi. Orang menjual semakin banyak pada hari ini. Akhirnya kesejahteraan muncul. Nah, ini kalau digunakan, kalau kita lihat dampak positifnya. Cuman masalahnya kira-kira mana yang lebih banyak, dampak positif atau dampak negatif? So, apa yang harus kita lakukan? Dalam kesimpulan saya katakan yang pertama, kalau kita di tengah-tengah dunia digital hari ini memang tidak bisa dipungkiri kita harus menggunakan teknologi komunikasi. Kalau kita tidak menggunakan teknologi komunikasi yang terbaru, maka kita akan ketinggalan. So, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak stres? Kerja keras, manfaatkan teknologi agar lebih produktif. Kerja keras, cari duit yang banyak supaya kita bisa beli teknologi yang baru. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas kita. Main game boleh, silakan saja main game, tapi tentu kita harus bisa mengontrol diri kita. Yang kedua, gunakanlah teknologi komunikasi yang semakin canggih tadi untuk produktif tadi. Untuk apa? Membangun perekonomian. Kita menjadi lebih sejahtera dengan teknologi komunikasi. Jualan hari ini nggak perlu pakai buka toko, cukup buka toko di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Kita sudah bisa jadi big seller, bahkan kita jadi buka mall gitu. Kalau mall gitu, kita dianggap sebagai mall karena kita menjual dalam jumlah yang besar. Tentu dengan e-commerce ini juga memanfaatkan iklan di sosial media supaya apa? Supaya terjadi peningkatan dalam penjualan. Kemudian membangun keharmonisan dalam komunikasi. Komunikasi yang harmonis harus juga dibangun. Di mana? Di rumah tangga, keluarga, pekerjaan, berbangsa, dan dalam masyarakat diri sendiri. Dan yang terakhir, bentengi diri agar kita bisa mengambil manfaat positif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Jadi ini yang mungkin harus kita lakukan gitu ketika kita menghadapi ketika kita berada di tengah-tengah fenomena komunikasi. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Minggu depan kita akan bahas tentang perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi komunikasi serta prospek dan tantangan dalam penggunaan teknologi komunikasi. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa like and subscribe, share kalau bisa, jangan lupa isi absen juga bagi mahasiswa Vkom. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.